Selamat sore, Om Swastiastu. Assalamualaikum kakak-kakak semua. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat hari ini. Eh, Pertemuan pertama kita mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat sehingga di pertemuan pertama kita di kegiatan diseminasi PJOK ini bisa berjalan lancar. Saya mohon nanti sebelum kita melanjutkan kepada sesi-sesi orientasi dan pengenalan modul 1.1, saya mohon kakak-kakak menundukkan kepala sejenak untuk mengawali kegiatan. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke, untuk berdoa saya pimpin semuanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kakak-kakak semua hari ini sudah dapat mengikuti kegiatan diseminasi. Mudah-mudahan kakak semua di sela-sela kegiatan ini yang penuh kesibukan kita menyambut hari raya, mudah-mudahan kakak bisa meluangkan waktu sejenak kurang lebih 90 menit dalam kegiatan hari ini. Ya, jadi di dalam kegiatan hari ini kita akan memperkenalkan diri sebelum kita memulai kegiatan biar kita saling mengenal, biar kita lebih dekat sehingga kita sharing atau berbaginya lebih enak ini ya kakak-kakak semua ya. Jadi izinkan Tiang untuk share screen sebentar. Oke kakak semua, di kegiatan kita hari ini kita akan memperkenalkan ya orientasi. Sebelumnya Niki sudah terlihat jelas ya kakak-kakak? Bisa dilihat PowerPoint-nya Tiang? Bisa Kak. Kurang kecil atau kurang gede atau kurang kecil? Sudah Kak Gung, sudah sesuai. Oke, terima kasih Kak Yoga. Ya, di kegiatan orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK, jadi ini ya, saya yang mengucapkan tadi yang sudah lewati semuanya. Selamat datang untuk kakak-kakak semua di PPKG PJOK ini. Jadi perkenalkan yang sebagai fasilitator Gusti Agung Rimbawo, ya, yang bertugas di SD Negeri 1 Banjaranyar. Nah, untuk saling mengenal kita semua, jadi mari kita saling memperkenalkan diri. Untuk kakak-kakak semua, tuliskan nama kakak-kakak semua di kolom chat, kemudian sertakan nama satu benda, ya, bisa benda hidup atau mati yang dapat menggambarkan Anda. Jelaskan alasannya. Contohnya nama peserta, nama benda, alasan. Contoh misalkan Agung, yang tulis pensil, alasannya pensil ini merupakan bagian cerita yang kami kakak ya. Silakan untuk menulis di kolom chat.
Kak Ardi ada yang mungkin disampaikan dulu nih, ada raise hand. Masih di Ada mute. kepala sekolah, Bu. Ketik nama aja ya, Kak. Nama, tulis nama, kemudian salah satu benda. Salah satu benda, kemudian berikan gambaran kakak-kakak tentang alasannya kenapa milih gambar hidup atau mati tersebut. Kak Hendrik dan Kak Komang Agus, tolong alasannya ya, benda hidupnya apa, kemudian kenapa bisa milih itu. Jadi langsung nanti ya nama, kemudian bendanya apa gitu ya, biar langsung nanti ada alasan. Kakak jangan sampai berpikir keras nih, bisa bola kan gitu ya, bisa apapun sepatu mungkin. Kakak-kakak langsung tulis nih alat benda apa yang bisa menggambarkan tentang kakak-kakak semua gitu nih. Jadi langsung nama, kemudian alat bendanya apa, benda mati, bisa benda hidup, ya bisa menggambarkan tentang kakak. Ya, ini sudah nom tempat tugas. Ya, bisa dijelaskan Kak Eka langsung ya. Baru ada 2 orang, Kak Anom dan Kak Koni. Ya, selamat datang Kak Darmo ya. Ya, bisa lanjut ya. Bisa lanjut menuliskan nama, kemudian benda hidup atau mati, kemudian pilih alasannya ya di kolom komentar Kak Dharma.
Kak Ardi, sudah? Ya, ini baru Kak Anom, kemudian Kak Koni, Kak Eka, Kak Tiu. Sebelum lebih lanjut, minta tolong kakak-kakak semua untuk kameranya dihidupkan, ya. Biar yang lihat juga wajah-wajahnya, sehingga kita saling mengenal nanti ketika tatap maya, ya. Kak Ari, minta tolong kameranya Kak Komang, Ardita, Kak Hendrik, Kak Nuade. Oke. Ya, sambil jalan kakak-kakak lain yang belum mengirimkan, lanjut kirimkan ya. Yang lihat, saya lihat nih ada yang menarik dari Kak Saptian. Nah, ya mungkin bisa dijelaskan Kak Septian, tolong perkenalkan diri ya, kenapa milih benda nikel ya. Ya, silakan Kak Septian. Kan sudah dijelaskan tuh karena hobi saya yang dari kecil sedang main bola. Itu Kak Gung. Ya, mungkin apa yang menggambarkan tentang sepak bola, apa yang menggambarkan sepak bola ini terhadap diri, kenapa milih sepak bola gitu Kak? Apa ya? Menarik, menantang itu hobinya ya. Kalau bagi saya. Oke, ya Sering terima kasih. ditendang mungkin. Bukan. Ya, jadi Jangan seperti itu suka Nom. tantangan gitu ya Kak ya, Ya, Kak betul. Septian ya. Kemudian saya pingin yang lagi satu nih, Kak Hendrik, ini menarik sekali nih Kak Hendrik, kucing. Nah, Kak Hendrik, Ya, karena kucing itu 70% hidupnya untuk bersantai. Jadi saya suka di kucing bersantai, tidur. ya, kalau mengikuti PKG Niki, bagaimana perasaannya Kak Hendrik? Apakah ini sebuah apa atau bagaimana? Yang jalanin aja karena mau tidak mau harus dijalani. Ya, ini untuk kebaikan kita ya Kak Hendrik ya. Jadi untuk menambah kompetensi semuanya. Oke. Oke. Ya, terima kasih kakak semua sudah memberikan perkenalkan diri. Jadi mudah-mudahan kita saling mengenal lebih baik ke depannya sehingga kita bisa saling sharing bagaimana kita nantinya di dalam sekolah menemukan berbagai masalah, menemukan berbagai kesulitan. Nah, yang itu yang kita bisa akan pecahkan bersama sehingga kita bisa melakukan suatu proses pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik ya. Seperti dengan materi yang kita akan bawakan mengenai bagaimana paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik.
Jadi mohon izin saya menampilkan PowerPoint. Ya. Jadi ini kita sudah lewati. Nah, untuk agenda yang kita akan lewati ini ya. Jadi untuk materi orientasi program PKG PJOK, jadi 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta. Kemudian kita akan lanjut dengan pengantar paradigma PJOK berpusat pada peserta didik. Jadi ini nanti kita akan lewati kakak semua dengan melaksanakan selama kurang lebih 90 menit ya. Mohon kerjasamanya, kita bisa saling berbagi ya, bisa saling mengisi ya. Jadi saya di sini bukan menggurui kakak semua, jadi kita saling sharing bagaimana proses pembelajaran di sekolah. Oke, jadi tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK, nah ini fasilitator dan peserta saling mengenal. Ya, mudah-mudahan berjalannya waktu kita saling mengenal kakak semua sehingga kita saling dekat nanti. Kemudian yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, jadi kita sudah masuk ke babak di era teknologi dan era society. Jadi bagaimana sehingga suatu proses pembelajaran ini berpusat peserta didik ya, baik dari voice, choice dan ownership ya. Voice artinya suara anak-anak bisa kita tampung, kemudian choice pilihan. Jadi itu merupakan pilihan anak-anak dan ownership kepemilikan anak-anak. Jadi bisa melakukan sehingga proses pembelajaran itu bermakna. Kemudian yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Jadi mungkin kakak-kakak semua merasa, apalagi kakak-kakak semua yang ikut tergabung terpilih di piloting PPG ini merasa dilema ya, merasakan suatu kekhawatiran. Karena kenapa? Karena ya di dalam waktu bersamaan kakak semua mengikuti. Nah, saya sebagai fasilitator di sini mudah-mudahan selalu bisa memfasilitasi kakak-kakak, memberikan keleluasaan sehingga tidak merasa terbebani, tidak merasa terpressure ya, tertekan dalam mengikuti. Kita mengikutinya dengan enjoy, fleksibel, sehingga pemenuhan bareng-bareng ya, jadi PPG kemudian PKG ini saling menunjang karena ini merupakan program yang saling mendukung. Kemudian yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Jadi nanti kakak-kakak semua kita akan membuat suatu kesepakatan bersama sehingga kita bisa melaksanakannya bersama sehingga menjadi jalan pembelajaran, saling berbaginya itu enak. Oke, jadi sebelum lanjut, nah mungkin kakak semua kita buat sebuah kesepakatan kelas dulu ya. Jadi kesepakatan kelas untuk jalannya kita bisa lancar dalam mengikuti kegiatan. Ya, mungkin kakak-kakak semua yang pertama bisa memberikan suatu aturan yang sehingga kita bisa bareng-bareng kita laksanakan dengan nyaman gitu ya. Mungkin ada yang mau memberikan masukan, silakan. Mungkin dari Kak Ano mungkin sebentar mengisi bagaimana enaknya dalam kesepakatan kelas sehingga kita bisa nyaman nanti mengikutinya. Ya baik, terima kasih Kak Gung.
Mohon izin di sini saya cuma ingin bertanya. Ya, kita kan hidup di Bali, apalagi sudah berkeluarga, tidak lepas dari ayah-ayahan gitu. Ya Kak Agung, istilahnya nanti kalau ada ayah-ayahan yang tidak bisa kita tinggalkan, apakah boleh kita mematikan kamera seperti itu Kak Agung? Yang nantinya kita pakai apa namanya kesepakatan di kelas kita. Bagaimana Kak Agung? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nom. Jadi ini berkaitan dengan kamera ya. Jadi seyogyanya di dalam kegiatan Meet ini seharusnya kakak semua menghidupkan kamera ya. Tetapi ya kita memiliki keleluasaan yang tentunya di dalam menjalani Vkon ini tentunya akan ada hambatan-hambatan. Nah, jika memungkinkan masih bisa menghidupkan kamera ya saya mohon dihidupkan. Tetapi kalau tidak tetap hadir, tetapi nanti intinya tetap melakukan memberikan apa namanya dapat Koordinasi. giliran berbicara ya. Jadi berbicara dapat, ngayah dapat walaupun kameranya dimatikan. Nah, itu tidak masalah. Dan ya, jadi kan nggak terus kan. Nah, jadi nggak terus kita bakal mematikan kamera ya. Kalau memang waktu itu urgent, memang kita lagi sibuk ya nggak apa-apa hadir. Tapi tetap memberikan koordinasi ya, komunikasi dengan hasil sehingga kita tahu apa yang menjadi kendala gitu kakak ya. Di seperti itu ya. Ada Kak Nom bagaimana? Ya baik Kak, terima kasih atas masukannya. Ada lagi yang mau memberikan untuk kesepakatan kelas? Jadi kakak-kakak perlu ketahui bahwa selama ini jadi maksimal ketidakhadirannya itu 2 kali ya. Jadi nanti kalau misalkan lebih nanti mungkin yang akan komunikasikan kembali pertama dengan peserta, kemudian dengan admin nantinya ya. Jadi biar kakak semua tahu seperti apa juga ya. Jadi kita saling mendukung karena ini program PJOK gitu ya. Siapa lagi yang mendukung kalau bukan kita-kita ya. Jadi di sini adalah wadah untuk kita untuk saling sharing ya, saling berbagi. Oke, kakak ada yang mau disampaikan dulu mungkin Kak Ardi tentang kesepakatan kelas. Kak Komang Ardi. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Kak Ageng. Ini kan misalnya kalau untuk masalah aku ikut PPG nih, PPG untuk periode yang ketiga nih, apakah untuk jadwalnya bisa kita antar fleksibel? Nah, tahu kan nanti jadwalnya itu bisa berbarengan atau tidak kan kita tahu. Misalnya untuk kegiatan, memang sih ada mandiri untuk di PPG sekarang nih. Ya pada saat tertentu kan ada pasti muncul jadwal-jadwal kita harus tatap muka gitu, tatap maya. Itu aja sih. Mohon masukannya, terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Ardi. Jadi di dalam PPG yang mungkin Kak banyak yang mengikuti ya, yang dapat diberi giliran. Jadi utamakan kalau bisa utamakan PPG dulu ya. Jadi kita di PKG ini akan menyelesaikan misalkan ada Zoom yang memang di jam siang, nah kita fleksibel waktunya. Bisa kita lakukan pagi, siang maupun malam gitu ya. Jadi ini bagaimana tentunya kita melakukan komunikasi tentunya di grup nanti yang mana lebih banyak gitu ya. Jadi kita akan tetap berdemokrasi sehingga tetap jalan semuanya. Dan ya mungkin ya banyak ada berapa sebagian besar banyak masuk ke gini ya panggilan PPG ya. Iya ya kakak semua. Jadi melanjutkan. Jadi kita melanjutkan ke pengantar ini ya. Izin share screen.
Ya, ini. Nah, kita akan lanjut menjawab sebuah gini ya. Menurut kakak semua, apa sih tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah gitu ya? Kakak bisa tulis di kolom chat ya. Jadi nanti yang tunggu selama kurang lebih lah 2 menit ya. Silakan untuk kakak memberikan apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Silakan Kak. Anom sudah, Kak Agus Ternajat, Kak Dekno, Kak Koni, Kak Komang, Kak Ari, Kak Nuade, Kak Yoga, Kak Septian, ya, oke. Ya, sambil menunggu, saya mau Kak Komang Ardita Yasa ya menyampaikan kenapa sih ya atau apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah ya. Oke, silakan Kak Komang berikan pendapatnya. Baik, terima kasih. Tujuannya yang jelas tadi itu untuk mengembangkan individu yang sehat dan bugar dan berkarakter. Ya, artinya mengembangkan ya baik itu minat siswa atau yang lainnya. Itu Kak Agung menurut yang. Ya, terima kasih Kak Komang.
sehat, bugar dan berkarakter ya. Nah, kira-kira ini kan kita dalam pelajaran PJOK hanya mendapatkan 3 JP ya yang kita lakukan di kurikulum Merdeka ini. Kira-kira menurut Kak Ardita bisa membuat badan kita bugar atau sehat nggak ini dengan ya kita tahu kan bahwa di dalam pembelajaran atau untuk meningkatkan kebugaran tentunya kurang lebih 30 menit sehari yang harus bergerak gitu ya di dalam waktu 5 hari itu. Nah, kira-kira ini masuk atau enggak jadinya, Kak? Ya, menurut Riang masuk, Kak Agung. Kenapa? Mungkin tidak di sekolah aja melakukan artinya melakukan olahraga itu bisa di rumah. Mungkin anak-anak ya banyak kegiatan yang dilakukan di rumah untuk anak-anaknya atau peserta didiknya. Ya, mungkin itu, Kak Agung. Oke. Baik, terima kasih Kak Ardi. Bagus Ya. sekali ya. Oke, yang kedua saya ingin dari siapa nih DPR Sio ini ya? Ngomong kan? Ngomong kan? Oh, Kak Eka ya. Oh, Kak Eka. Oke, silakan Kak Eka. Menurut Kak Eka bagaimana tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Tujuan apa kan? Untuk meningkatkan Untuk meningkatkan kebugaran, Gung. Baik di sekolah ataupun di luar sekolah atau di rumah. Ya. Oke. Terima kasih Kak Eka ya. Jadi kalau kita lihat bahwa di dalam pelajaran PJOK yang mana di dalam PJOK itu ada terdiri dari pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ya, yang mana ini semuanya saling berkaitan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, tetapi ada yang menjadi sebuah dilema ya, dilema kenapa? Karena kalau kita katakan tujuan dari PJOK ini meningkatkan kebugaran, tapi nyatanya di dalam untuk meningkatkan kebugaran kita di sekolah hanya dapatkan sekali gitu ya, sekali dalam waktu 7 hari itu. Nah ini yang tentunya menjadi dilematis. Oke, kita akan saya izin share screen. Oke ya, bisa dilihat apa betul PJOK untuk prestasi. Nah, data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan. Jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Jadi kurang relevan ya bahwa pendidikan olahraga, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan PJOK ini kalau dilihat dari datanya ya tidak terlalu signifikan dalam menyumbang prestasi di Indonesia. Nah, jadi ini yang menjadi dilematis, berarti PJOK itu tidak pure untuk prestasi. Kemudian, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Nah, hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Ya, jadi PJOK ini bukan hanya sebagai badut ya, bukan sebagai hiburan semata. Nah, jadi ada hal yang perlu kita tanamkan ya, karena paradigma tentang pembelajaran PJOK yang hanya ya datang lari anak-anak kemudian silakan bermain bola. Nah, ternyata ya kalau kita lihat itu tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan PJOK ya. Nah, jadi bukan sebagai badut. Kemudian apa betul PJOK untuk kebugaran? Nah ini yang tadi menjadi tadi yang disampaikan siapa ya, Kak Komang Ardita dan Kak Eka ya.
Jadi kenyataannya berapa jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti dan atau aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran ya. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Nah, ini akan menjadi sebuah tanda tanya gitu ya. Nah, jadi kalau seperti ini, nah jadi apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan ya? Tantangan utama PJOK yang pertama, krisis identitas, kesulitan mendefinisikan siapa diri kita, apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Ya, jadi sempat juga PJOK ini mau hampir dihapus dari kurikulum ya. Kemudian kita sendiri pun sebagai guru PJOK tidak dapat mendefinisikan apa sebenarnya tujuan utama PJOK kan gitu kakak ya. Nah, kemudian krisis arah. Ya, kita tidak memiliki terkait dengan the best interest. Ya, ketertarikan terhadap dunia anak-anak. Ya. Kemudian krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi. Terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Tetapi tidak ada hal yang signifikan yang bisa tercapai ya. Nah, jadi kita harus memiliki, kita akan menyatukan atau mensatukan pemahaman kita ya, mensatukan persepsi apa sih PJOK itu ya. Jadi kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK ya. Jadi kita bersama-sama sehingga nanti ketika ada yang menanya apa sih tujuan pelajaran PJOK sebenarnya ya. Jadi ini tujuan utama PJOK. Mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Jadi inilah tujuan utama PJOK, sehingga kita memiliki satu jawaban yang sama gitu ya ketika ditanya apa sih tujuan utama PJOK. Jadi ya inilah tujuan utama PJOK ya kakak semua. Oke, kita lanjut. Jadi PJOK memfasilitasi belajar menikmati gerak. Ya, ada involving, perkumpulan, engaging, tidak hanya terlibat tapi juga berkomitmen, berperan. Kemudian enjoying, menikmati, tidak hanya bersenang-senang tetapi menikmati gerakan. Jadi inilah yang menjadi poros kita belajar sebuah PJOK ya. Jadi bukan untuk hanya sekedar untuk meningkatkan ini, tetapi bagaimana anak-anak bisa memiliki pembelajaran yang bermakna, apa yang kita berikan, sehingga anak-anak juga bisa menikmati semuanya itu, melakukan dan juga berkomitmen untuk melakukan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Oke, jadi inilah perkembangan pembelajaran PJOK ya. Kondisi saat ini tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Jadi kondisi yang diharapkan guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid atau peserta didik. Kemudian praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Nah, pembelajaran untuk semua peserta didik ya. Jadi ini kita mulai akan kita terapkan bahwa pembelajaran itu bagaimana bisa menampung, memfasilitasi dan mewadahi baik itu berdasarkan bakat, bentuk, fisik, gender, abilitas ya atau disabilitas gitu ya. Jadi makanya disebut dengan pendidikan yang inklusif ya. Kemudian lanjut kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Jadi ya kondisi yang diharapkanlah pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Jadi inilah kondisi yang diharapkan. Ya, kita lanjut. Tujuan dan dampak program. Jadi mengembangkan kompetensi guru PJOK terus baik secara mandiri maupun berkelompok. Ya. Meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Nah, guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan pusat pada murid secara bermakna.
Nah, sehingga nanti tujuan akhirnya adalah peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Jadi inilah yang pembelajaran yang bagaimana sekarang menekankan kepada bahwa belajar sepanjang hayat, ya. Oke, kakak, kita lanjut. Pembelajaran 1 ya. Pembelajaran 1 konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Oke, kakak bisa baca. Pembelajaran dalam model ini akan dimulai dengan Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran gerak pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Ya, jadi merencanakan satu pertemuan pembelajaran diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat berdasar perencanaan pembelajaran tersebut. Silakan konten yang dapat dipilih sesuai dengan apa yang Ibu sedang lakukan. Oke, nanti ini pengantar modul 2.1 ya. Oke, kita ya Kak, jadi nanti ada yang mana nanti Kakak adalah membuat video ya. Jadi membuat video yang seperti ini. Mungkin Kakak bisa apa namanya? Bisa foto ini ya atau dikirim sketcher. Kak Anom ya bisa bantu Kak Anom ya nanti biar bisa di-share di grup. Sudah Kak Anom ya? Sudah. Oke, terima kasih Kak. Ya, jadi kita lanjut ke pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan PKG PJOK ya. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan dan kontribusi kita dalam berjalan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pelajaran bermakna dan berharga. Oke, nanti kakak-kakak bisa mengerjakan ini ya. Jadi nanti apa namanya? Lakukan Nah, jadi nanti kakak-kakak silakan bekerja di sini ya.
Mohon maaf dulu kakak sebentar. Duplikasi. Maaf Kak ya, masih loading sebentar. Nggak bisa. Kakak bisa lihat ya di apa namanya di kolom chat. Nah, bisa dikerjakan yang tadi Kak ya. Dari absen 1 nanti
Agus Sutarnaja. Sudah masuk Kak ya? Silakan nanti diisi namanya ya. Untuk slide 1 nanti ditulis oleh Kak Koma Gustanaja, slide 2 Gede Ardi, slide 3 itu Partayoga, Kak Partayoga, slide 4 Kak Hendrik, slide 5 Kak Ardita Yasa, slide 6 Kak Dharma, slide 7 Kak Anom, slide 8 Kak Dwi Cahya, slide 9 Kak Eka, slide 10 Kak Nuada, slide 11 Kak Arik Sudaryana, slide 12 Kak Septian, slide 13 Kak Tio, slide 14 Kak Murni, slide 15 Kak Koni. Minta akses, Kak. Oh ya, sorry. Kak Anam, kira-kira di mana ya gininya? Untuk izin akses. Kalau share publik nggak bisa, yang memiliki link, Kak. Cari screen ini nih Kak. Saya share screen aja ya. Coba tanda panah di samping share tuh, Kak. Nih. Yang di atasnya. Nih Kak. Nih. Ya. Ya, coba. Coba aja dulu, Kak. Halo Kak Agung, akses saya ditolak. Ya dengar nih dah. Ya, itu dah, Kak. Oke. Sudah Kak. Udah ya. Coba dicek. Maaf Kak, bisa dikirim ulang linknya Kak? Tadi keluar aplikasi saya Kak. Oke. Gung, view-nya tuh ganti sama edit. View-nya tuh ganti sama edit biar bisa ngetik. View-nya tuh, nah, sudah ganti biar bisa diedit ya. Baru bisa Terima kasih Kak Adi. Ya, kasih Kak Adi. Halo Kak Agung, saya slide berapa tadi? Kak Eka-nya. Eka 1, 2, Ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8.
slide 9. Selamat datang Kak Dwi. Ya, Mampura baru gini habis kontrol, sorry. Ya Kak. Nah, kira-kira bisa lanjut Kak ya? Saya kirimkan link ulang ya. Oke, Nah, gue. ini Oke, baru Kak. datang langsung langsung disuguhkan dengan link. Ulang Kak Agung, slide berapa? Nuado Kak Agung. Kak Nuada slide 10 Kak. Siap. Ya Kak. Agung, Hendrik, slide berapa? Kak Hendrik slide 4. Terima kasih. Kak Gung, tiang slide 3 nggih. Ya, Yang Kak punya tiang nggih. Yoga slide 3. Nggih, suksema Gung. Tolong Kak ya nanti langsung diisi nama ini. Mungkin di bagian akhir nanti. Harus 3 diisi Kak Gong apa satu-satu Kak Gong? Ya, kalau bisa 3 Kak.
Dharma hadir. Lima menit lagi Kak Nge. Kak Koni sudah ya? Ya Kak, 4 menit lagi Nge. Ya Kak. Izin Kak Agung, tugasnya ngapain dia nih? Ya. Itu dikerjakan yang di link itu Kak ya. Oh ya. Kak Ardi sudah. Kak isi nama Kak ya kalau sudah ya. Yang sudah mungkin diisikan nama di atas boleh di bawah judul Maaf ya. Kak Agung, Di bawah judul. servernya bermasalah. Ya Kak. Gimana cara ngirimnya Kak? Nggak usah dikirim Kak, nggak usah dikirim. Ini kan sudah gini. Slideshow. Langsung ya Kak ya? Ya, nanti di link.
bisa dilihat terus yang saya kirimkan kan di apa namanya di grup WA. Mungkin nanti bisa dibuka lagi untuk mengingat. Yang sudah selesai bisa ditulis namanya ya di bawah judulnya, mari memetakan harapan dan kekhawatiran. Mungkin bisa ditulis namanya, nama panggilan aja. Oke, Kak Anom sudah. Kak Eka Nopi, oke. Kak Eka, minta tolong Kak Eka di atasnya ya namanya ya, di bawah judulnya. Oke Kak, ini sudah 5 menit, jadi cukup. Saya mau apa yang belum ya berbicara Kak Koni ya. Kak Koni silakan, belum dapat giliran berbicara. Silakan apa yang menjadi harapan dan kekhawatiran Kakak dalam mengikuti PKG ini. Dan Kak Koni, silakan dipresentasikan. Oke, baik. Selamat sore teman-teman. Sebenarnya yang menjadi kekhawatiran saya pribadi itu adalah masalah waktu terutama ya. Karena mengingat kita juga sedang dalam hari raya gitu kan. Dan saya lihat jadwalnya pun juga takutnya terbentur dengan waktu dalam mencari atau dalam meluangkan waktu buat mengikuti PKG ini. Kemudian yang kedua itu diimplementasinya kepada murid-murid itu karena yang ditakutin itu adalah bagaimana cara kita memberikan materi itu kepada murid-murid, mengingat setiap murid itu memiliki kebutuhan yang berbeda, sedangkan kita sebagai guru itu berusaha untuk memberikan materi yang terpusat kepada murid. Seperti itu Kak Gung. Oke, terima kasih Kak Koni sudah memaparkan presentasinya, bagaimana harapan dan kekhawatirannya menjadi ya. Oke, saya mau satu orang lagi, mungkin Kak Ari Sudaryana. Silakan Kak Ari. Kak Ari. Siap. Oke, silakan Kak, bagaimana harapan dan kekhawatiran Kakak nantinya ketika akan mengikuti PKG ini? Sabar Kak. Baik, terima kasih Pak Agung. Nah, menurut yang di sini yang ingin saya sampaikan, yang pertama adalah mendapat pembelajaran baru ya untuk harapan saya selama mengikuti pendidikan PKG. Yang kedua, ya agar bisa menambah wawasan terus dan mengisi kegiatan saya ya. Terus yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan tiang, yang pertama tantangannya adalah sarana prasarana, terus keterbatasan waktu, dan tipe peserta didik. Ada yang senang
gangguin teman, ya gitulah contohnya Kak. Terus bagaimana Bapak Ibu dapat mengontribusikan untuk mencapai tujuan kegiatan? Yang pertama adalah yang berusaha memahami semua materi. Terus yang kedua, membuat peserta didik senang dalam pembelajaran. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri di setiap kegiatan. Oke, itu saja Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Ari sudah memaparkan. Oke ya. Jadi demikian ya. Gimana Kak Ari? Saya slide berapa ya? Dwi Cahya. Kak Dwi, slide 8. Oke. Kakak mungkin bisa ya dihidupkan ya kameranya ya. Karena ini bagian dari nanti akan sebuah gini ya. Oke, jadi pantauan soalnya ya. Oke ya, tadi menangkap dari apa yang disampaikan oleh Kak Koni, kemudian Kak Ari ya. Jadi yang pertama adalah materi adalah waktu ya. Nah, di sinilah kita bagaimana nantinya yang merupakan tantangan ini ya, waktu, karena kita tahu bahwa waktu adalah yang paling penting ya, atau sampai juga ada kata bahwa waktu adalah uang gitu ya, time is money. Nah, jadi inilah tantangan terbesar kita ya, waktu. Kemudian fasilitas, sarana dan prasarana di sekolah. Ini ya tentunya kita di sekolah masing-masing dengan keterbatasan yang ada. Nah, bagaimana kita di sini sebagai guru PJOK bisa berkreativitas, berinovasi sehingga alat-alat yang memang tidak ada kita bisa antisipasi ataupun bagaimana kita melengkapi sehingga nantinya yang seperti tadi Kak Ari terakhir sampaikan bisa memfasilitasi semua peserta didik sehingga pembelajaran ini bermakna, yang kemudian bagaimana anak-anak itu merasa menikmati, senang dalam melakukan ya. Nah, mungkin demikian yang bisa sampaikan. Oke, terima kasih kakak semua. Jadi yang belum selesai bisa dilanjutkan ya, tapi sambil diperhatikan ya. Ya kak, kita lanjut ke slide berikutnya. Mohon izin share screen. Mungkin kakak mau minum dulu, silakan. Saya kasih waktu 2 menit, 3 menit untuk minum. Masih kuat? Oke. Gimana Kak Koni? Bagaimana Kak? Oh enggak, kirain ada yang mau disampaikan. Oh enggak, kepencet. Oke Kak, oke. Lanjut di izin share screen. Nah ini adalah kesepakatan kita ya. Kita akan bahas tentang kesepakatan pembelajaran. Nah ini seharusnya kita membuatkan pakai Figma Jambot ya, tapi karena saya tadi bingung ya, nanti saya belajar lagi ya. Ini Figma Jambot seharusnya kita pelajari tadi. Nanti ini ya, jadi kalau saya juga akan belajar ya ini tentang penggunaan aplikasi. Tadi yang pakai PowerPoint ya, PowerPoint Google. Nah, ini seharusnya yang digunakan aplikasinya namanya Figma Jambot. Ya, karena yang terlalu kurang paham ya, yang alihkan dengan menggunakan PowerPoint. Ya, ini seperti ini seharusnya. Oke, jadi untuk kesepakatan pembelajaran tadi kita sudah sempat bahas ya. Jadi ada Anom, kemudian Kak Ardi yang menyampaikan tentang bertanya mengenai bagaimana kesepakatan kita dalam proses pembelajaran nanti ya. Nah, jadi ini kesepakatannya ya.
Nah, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi kakak semua harus dapat apa namanya kelihatan dalam berbicara ya, karena itu adalah nilai keaktifan. Kemudian berpikir terbuka dan saling menghormati. Jadi silakan gunakan fitur-fitur ada raise hand ya. Jadi kakak-kakak sebelum berbicara silakan pakai raise hand dulu ya untuk apa namanya mengkat ataupun ada orang yang berbicara, oke bisa gunakan raise hand. Kemudian jika ada satu peserta berbicara maka peserta yang lain mendengarkan, ya jangan sampai ada suara ganda. Kemudian berpartisipasi penuh yang seperti disampaikan di poin 1. Kemudian kamera selalu dalam keadaan hidup on cam. Nah, ini yang kita maksudkan ya, kecuali urgent sekali, ya, kemudian koordinasi dengan yang bisa maklumi. Tapi niki untuk ini mohon untuk kakak-kakak semua menghidupkan kamera ya, on cam. Nah, ini jadi kesepakatan bersama. Jadi nyalakan kamera. Kemudian mematikan mikrofon. Jadi ketika berbicara baru akan dihidupkan mikrofonnya. Kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama. Jadi dengan kesepakatan mohon nanti kita tepat waktu dalam kehadiran. Kemudian maksimalkan fitur chat. Ya, ada hand, ada fitur chat. Ya, kolom chatnya itu bisa digunakan. Kemudian ada raise hand sebelum bertanya. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke, jadi itu kakak. Jadi misalkan ada gangguan ya itu adalah hal yang wajar ya karena kita juga di virtual ya yang tentunya apa namanya selalu berhubungan dengan internet. Kak, jadi ini tentang komunikasi. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi di modul 1.1 ya, ini yang terakhir. Ini sudah 18 menit. Mudah-mudahan cepat ya. Kita bisa ini sudah merasa pegal-pegal. Mungkin kakak ada yang mau mimpin peregangan sebentar. Ya. Oke ya, jadi apa yang mau minum silahkan sambil minum ya. Oke kakak, nah kita akan lanjut di poin terakhir di modul 1.1 yang nantinya kakak akan buat juga di LMS-nya. Oke ya, ini kurang lebih 30 menit, mudah-mudahan tercapai. Ya walaupun molor sedikit nih waktunya, mohon maaf di pertemuan pertama ya agak masih bingung sekali ya. Ya mohon maaf persiapannya kurang juga. Ya kak, kita lanjut. Izin share screen. Oke, kita akan lanjut di modul berikutnya. Nah, ini tujuannya dari sesi kita kali ini ya. Peserta dapat melakukan refleksi atau bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Dan tujuan yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta berpihakan pada murid. Oke. Kakak, agenda kita mengenal refleksi, mengapa dan apa. Nah, kemudian analisis cerita. Jadi ini agenda kita. Nah, kemudian dari Albert Einstein belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Ya, jadi ini kutipan dari Albert Einstein. Oke, sekarang kita akan menuju kepada mengenal tentang refleksi. Mengapa dan apa. Oke, kakak, silakan dilihat.
Oke ya, jadi refleksi itu ada 2 hal ya. Ini Kakak sudah ada yang sempat membaca modul ya? Sudah ada yang sempat baca modul? Kakak sudah ada yang sempat baca modul nih? Mungkin Kak Ardi, Kak Tio mungkin sudah sempat Belum, Kak baca Gung. modul? Belum. Oke. Ya, mungkin bisa Belum. sambil buka di LMS ya. Nah, mungkin di LMS kakak-kakak bisa lihat ya. Masih terkunci, Kak. Belum bisa dibuka. Oke, jadi perlu pemenuhan dulu semuanya. Dibuka dari pertemuan materi orientasi program, refleksi perkembangan kompetensi awal peserta PKG ya. Ya, jadi ini untuk refleksi perkembangan silakan dikerjakan ya, karena harus dipenuhi satu-satu dari atas. Nah, kakak-kakak sebenarnya nanti ya, karena kita dadaan ya, bisa dilihat karena kakak akan apa namanya, ada mengerjakan sesuatu ya, jadi ada analisis cerita. Nah, yang nanti dijawab di LMS. Nah, jadi di modul ini kita membahas tentang apa namanya, refleksi. Ya, mungkin kakak-kakak sudah ada yang sudah mengenal refleksi. Mungkin Kak Parta Yoga bisa apa, mungkin Kak Yoga mungkin bisa memberikan pemaparan sedikit tentang refleksi yang kakak ketahui tentang refleksi. Baik, Kak Agung, terima kasih atas waktunya. Mungkin refleksi merupakan salah satu hal yang sering dilakukan bagi guru, terutama kita berprofesi sebagai guru PJOK. Nah, refleksi adalah bagaimana penyampaian ulang secara tertulis maupun lisan dari mana materi itu telah disampaikan. Ya, jadi setelah kita memberikan materi, bagaimana peserta didik mampu menjelaskan kembali apa yang kita telah sampaikan. Mungkin seperti itu, Kak Agung, yang saya bisa sampaikan. Oke, bagus sekali Kak Yoga sudah memberikan tentang refleksi ya. Jadi saya mau satu lagi ya, Kak Nuade mungkin, silakan. Oke, terima kasih Kak Agung. Hampir sama pendapat, intinya kita selama pembelajaran kita memberikan pembelajaran apakah sudah tercapai pembelajaran kita kepada siswa, kita memberikan umpan balik kepada siswa, mampukah siswa melaksanakan apa yang kita belajarkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nuade. Ya, jadi apa yang tadi disampaikan oleh Kak Yoga dan Kak Nuade ya, jadi itu ya. Jadi introspeksi yang dilakukan dengan cara mengingat atau merenungkan kembali apa yang kita sudah lakukan ataupun
apa yang kita sudah kerjakan untuk melakukan pembenahan untuk memperbaiki diri. Mungkin itu ya mengenai refleksi Kakak. Nah, jadi di dalam refleksi itu mungkin ada hal yang harus Kak ketahui bahwa refleksi dibagi menjadi dua. Jadi ada yang rutin dan ada yang apa namanya menjadi mendadak ataupun situasional gitu ya. Nah, yang mana mungkin dimaksud mungkin Kak bisa baca di modul ya. Jadi ada dua jenis apa namanya refleksi. Oke, kita lanjut. Pak Madi Haryati. Oke, izin share screen. Nah, ini kita tadi ya. Apa yang kita bisa refleksikan sebagai guru PJOK. Jadi ini ya. Jadi tindakan seorang guru, tindakan rutin mengabsen. Nah, ini yang menjadi refleksi tindakan rutinnya. Menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberi kalimat instruksi dan lain-lain. Nah, refleksi perbaikannya seperti ini. Mengabsen dengan cara berbeda. Nah, misalkan contohnya memberikan apa namanya sebuah tantangan. Misalkan absen 1 ketika dipanggil namanya memberikan moto hidup. Nah, mungkin itu yang bisa menjadi apa namanya option atau pilihan di dalam melakukan pengabsen. Tetapi kakak semua jadi bukan setiap hari ya. Jadi kalau setiap hari habis waktunya untuk mengabsen nanti ya. Nah, kemudian lanjut menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Kemudian meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Ya, ini kakak bisa apa namanya menjadi reflektif nanti ketika dalam proses pembelajarannya memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Ya, kemudian lanjut. Nah, ini 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Ya. Memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Kemudian ini menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan, menggunakan bukti dan data, melakukan penilaian terhadap proses mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Kemudian melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Kemudian berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Oke. Nah, jadi kakak semua, nah sekarang kita akan lanjut dengan menganalisis cerita. Ya. Nah, ini dari cerita berikut ini ya. Jadi silakan di apa namanya? Di screenshot ini. Nanti dituliskan di LMS ya.
Sudah Kak? Ya, ini soalnya. Oke, Kakak sudah menemukan ya di LMS ya? Oke Kakak, jadi itu nanti silakan untuk Kakak saling saling memberikan feedback ataupun umpan balik di jawaban yang Kakak kirimkan di dalam LMS ya. Ya Kak, jadi ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjutkan? Ada Kak ya? Atau sudah mulai mengantuk? Ya tetap semangat Kak ya. Jadi lagi sedikit aja nih ya. Nah, nanti Kakak akan dilanjutkan di LMS mengenai yang harus dipenuhi dari analisis cerita dari Pak Raga ini, kemudian tidak ada pertanyaannya, nah, kemudian nanti dijawab di LMS. Nanti Kakak
saya harapkan bisa saling memberikan umpan balik ataupun memberikan pengalamannya, karena kakak akan merefleksikan sebagai Pak Raga di dalamnya. Jadi demikian. Nah, kemudian kakak bisa kita lanjutkan di slide berikutnya. Nah, jadi ini mengisi refleksi perkembangan kompetensi. Oke, silakan Kak Anom. Ada yang mau ditanyakan? Yang modul berapa itu Kak? Bingung saya. Ini modul 1.1. Oh, sudah yang 1.1 ya. Soalnya saya baru buka yang 1 ya, yang 1.1 belum dibuka. Terima kasih Kak. Soalnya ini kan beda nih LMS fasilitator sama peserta Kak ya. Nah, jadi nanti di modul kakak bisa langsung kerjakan ya dari paket modul 1 paradigma untuk perubahan paradigma guru PJOK. Dari paket modul 1 dulu ya, paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Ini isinya pertemuan materi orientasi program. Kemudian kakak nanti mengerjakan refleksi perkembangan kompetensi awal peserta PKG PJOK. Nah, kemudian lanjut sampai dengan modul 1.1. Nah, refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Ya. Dari pendahuluan modul 1.1, kemudian pendahuluan modul 1.1 ini ada tugas. Ya, 1.1a.1. Kak, lagi buka LMS kan ya? Nah, dicek, sambil dicek. Dan tampilkan aja dulu ya. Mungkin Kak Anom bisa tampilkan LMS-nya, Kak? Yang stop share screen. Tunggu dulu Kak, baru mau buka. Ya. Udah Kak Nom? Ya, ini kita sudah selesai ya mempelajari modul, nanti tinggal kakak mengerjakan di LMS. Nggak mau Kak Nom? Nggak mau Kak, yang Zoom kelihatan jadinya. Coba di window, pakai window Kak. Share screen window. Mungkin window. Nemu Kak. Cari yang LMS. Nah, ini ya. Oh. Nah, ini. Oke, nanti mengingatkan kembali untuk kakak-kakak semua yang belum unggah surat izin peserta, unggah fakta integritas, disegerakan ya untuk mengirimnya. Nanti bedakan tempat untuk unggah surat izin, silakan surat izin, yang fakta integritas di fakta integritas. Kemudian lanjut, nah kita sedang membahas tadi, sudah kita lewati paket modul 1 tentang pertemuan materi orientasi program. Nah, ini kita meet-nya ya. Jadi warna hijau artinya kita melakukan tatap maya. Kemudian nanti kakak mengerjakan refleksi perkembangan kompetensi awal peserta PKG PJOK. Ini dikerjakan. Nah, lanjut di modul 1.1. Nah, ini Kak. Nanti silakan kerjakan modul 1.1a pendahuluan dibuka dulu. Dilihat, kemudian lanjut mengerjakan di pendahuluan
modul 1.1. Nah, dan kita sudah sampai lanjut di pengenalan refleksi yang kita juga kita lagi jalani ini, ya. Jadi nanti sampai di 1.1B1.A di elaborasi isi. Nah, sampai di sana nanti dikerjakan Kak ya. Nah, kemudian untuk di modul pembelajaran 2, framework dan model-model refleksi ini kalau di jadwal dilihat tuh hari Rabu Kak ya. Kan hari raya ini. Nah, mungkin agak mundur nanti ya dilaksanakannya. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Izin Kak Gung. Ya, silakan Kak. Berarti yang modul yang seperti Kak Gung tanyakan bilang tadi modul 1, modul 1A titik 1A gitu ya. Itu harus dikerjakan Ya. hari ini. Berarti ya? Ya, sebelum hari Rabu Kak. Sebelum hari Rabu berarti sudah ya nanti itu. Ya, coba Kak Ano ulang lagi sekali, ada due date-nya di sana, tanggal sampai tanggal berapa bisa dikerjakan gitu, ada di sana. Oh gitu ya. Terima kasih Kak Gung. Ya, nanti ya kalau sempat ya, karena saya tahu nih, saya juga kejar-kejaran buat penjar belum selesai. Kak, untuk Nanti kuesionernya gimana Kak? Diisi tuh Kak? Apanya? Yang di modul 1 tuh kuesionernya. Diisi. Langsung kerjakan semua Kak. Kan ada due date-nya itu sampai kapan dikerjakan, kan ada batas waktunya. Nah, itu kalau bisa sebelum due date-nya sudah dikerjakan gitu. Baik Kak, terima kasih Kak Gung. Mungkin silakan kakak-kakak yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Oke ya, jadi sambil belajar diklik-klik dulu. Mohon maaf juga kakak semua, saya di sini juga belajar nih. Jadi sama-sama tadi juga saya mengalami kendala dalam pemberian pemberian tempat tugas harusnya di Figma, tapi saya buat di PowerPoint Google gitu ya, biar kalau saya nanti Figma lanjutkan bingung ya, waktunya banyak berjalan. Ini kita sudah molor kurang lebih 14 menit. Ya. Itu Kakak mau ada yang tanyakan dulu? Nanti kalau bagaimana kita diskusikan di kelompok nih, di grup WhatsApp. Oh ya, kita lupa ini untuk memilih koordinator kelas. Mungkin kakak sambil gini ya, sambil fokus dulu sebentar. Kira-kira kakak siapa yang dipilih untuk jadi koordinator ini, nanti mengingatkan untuk jadwal-jadwal tatap maya, kemudian apapun segala aktivitas kita di dalam PKG. Kira-kira ya siapa yang jadi koordinator yang mau mungkin? Ada yang mau kakak? Mau jadi koordinator? Oke, karena tidak ada yang komen, saya tanya satu persatu ya, mau pilih siapa gitu ya. Oke, mungkin dari Komang Ardita, Kak Koni, siapa Kak Koni? Saya yang senior Bapak Nuado. Pak Nuade. Ya. Oke. Kak Eka. Kak Eka. Tidak ada, ini Kak Eka hilang. Kak DRD. Siapa Kak? Yan kada na. Kenawa ba na? Yan kada na. Yang ada
Kalau nggak ada semuanya pada sibuk ya. Yang pasti yang PPG itu nggak bisa ada diajak gitu dan di yang nggak PPG itu ajak di. Siapa Kak? Yang tidak mengikut PPG itu coba kasih dia, kan ada mungkin Ya, siapa? kurang tahu. Saya Kakak silakan pilih siapa saja. Oh gitu. Sama dah, Nyoman Nuada itu. Kak Nyoman Nuada. Kak Nuada, oke. Kemudian Kak Yoga. Gimana Gung nih? Yang bingung juga Gung. Ngit yang ikut teman-teman aja, yang suara pertama, yang kedua, Tiang pilih Kak Nuada aja deh. Karena Tiang juga ikut PPG Kak Gung. Nih, menikah Gung, semua. Kak Hendrik. Sama Kak Agung, sama karena yang juga ikut PPG, jadi nggak bisa untuk ngatur jadwalnya. Ya, terima Siapa, kasih. Pak Nyoman Siapa? Nuada. Kak Pak Nyoman Nuada. Nuada. Iya. Kak Nom. Sama Kak Nom Kak sendiri. Pak Nyoman Nuada. Kak Ari. Kak Ari. Kak Septian. Ya, saya berpendapat sama teman-teman karena senior saya di Bakta cocok kayaknya dijadikan untuk koordinator. Itu Kak Gung. Oke. Kak Nuada, oke. Kemudian Kak Tio. Ini dari Tiang patah Pak Gung, mohon maaf nih. Pak Nyoman Nuada. Oke. Kak Komang, Gus, stand aja. Gitu Kak Agung, sama senior Tiang, sekaligus kakak Tiang, Pak Nyoman Nuada. Oke, Kak Komang. Ini udah setengah ya, Kak Komang Adita, ada Kak Murni, Kak Made Haryati ini siapa ya? Ya, Dwi. Kak. Oh, Kak ya Kak. Sorry. Lobet soalnya. Oke. Ya, jadi langsung aja ya Kak Nuada sebagai koordinator kelas nanti yang memberikan komunikasi, memberikan informasi kepada rekan-rekan untuk kemudian mengingatkan kembali untuk melakukan tatap muka. Demikian kakak-kakaknya. Jadi Kak Nuada ya, jadi Jin. Jangan Seperti apa nih? Seperti apa? Ya, jangan menolak kembali, intinya mengkoordinatori teman-teman, menginformasikan. Nih bingung nih apa dibuka nih ngerti sih. Ya, cek gini ya, untuk mengingatkan kalender. Ya, jadi perlu share jawabannya Bang Sing paling. Ya, kita tetap saling berkolaborasi intinya ya. Siap. Jadi nanti bisa memberikan yang terbaik lah untuk ya, siap. Nah, kira langkung senang buruan nanti. Oke. Ya, Kak, jadi demikian untuk kegiatan kita hari ini ya. Jadi mohon kembali diingat kesepakatan kita bersama untuk panggilan-panggilan yang kita gunakan adalah kakak nih. Jadi diawali dengan kakak karena kita semua muda-muda di sini ya. Nah, jadi nggak ada yang kita panggil bapak atau siapa ya. Kita panggil awali dengan kakak. Kemudian ingat di setiap kegiatan kita on cam nih. Minta tolong nih on cam kecuali urgent. Nanti tolong dikomunikasikan jika ada urgent. Ya, jadi kemudian gangguan teknis internet itu adalah hal yang wajar, tapi jangan disengaja gitu ya. Setiap dipanggil nggak nyaut kan ya. Jadi saya mohon kerjasamanya. Jadi saya juga akan memberikan keleluasaan dengan kakak semua. Intinya kita bareng-bareng untuk menuju kesuksesan gitu Kak. Jadi demikian kegiatan perkuliahan kita hari ini. Mudah-mudahan kakak selalu diberikan kesehatan semuanya sehingga lancar dalam kegiatan PKG ini selama 3 bulan ke depan. Ya, jadi untuk menutup kegiatan kita, sebelum kita akhiri kita berdoa dulu ya. Saya mau
Kak Murni. Nah, yang cewek tercantik di kelompok niki. Nah, saya Kak Murni untuk memimpin doa. Ya, Kak Agung terima kasih waktunya. Dah, sekarang kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Oke Kak Terima Ano minta kasih. tolong ya. Kita sebelum tutup, kita screenshot dulu ya. Izin stop record dulu ya.